Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disyainda Nurkusuma dengan NIM 23030151535. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur program dari praktikum pemrograman berorientasi objek. Penjelasan nomor 1. Untuk bisa menjalankan program Java, ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan dalam lingkungan atau environment-nya. Yang pertama yaitu menginstal Java Development Kit atau JDK. JDK ini paket utama yang dibutuhkan untuk menulis, mengcompile, dan menjalankan program Java. Di dalam JDK sudah termasuk compiler untuk mengubah kode Java menjadi bytecode dan juga Java Runtime Environment atau JRE untuk mengubah menjalankan programnya. Yang kedua, kita harus mengatur environment variable, terutama path dan Java Home. Path perlu diatur supaya kita bisa menjalankan perintah Java langsung dari terminal atau command prompt. Java Home menunjuk ke folder instalasi JDK dan ini biasanya dibutuhkan oleh beberapa tool atau EDA agar bisa mendeteksi Java. Yang ketiga, kita sebaiknya menggunakan EDA atau text editor untuk menulis kode Java. EDA yang saya gunakan adalah NetBeans. Yang keempat, pastikan kita punya terminal atau command prompt yang berfungsi karena biasanya kita butuh mengcompile dan menjalankan program lewat perintah seperti Java nama program .java. Dan terakhir, pastikan sistem operasi kita mendukung dan kompatibel dengan versi Java yang kita pakai. Biasanya Windows, Linux, dan Mac OS semua sudah mendukung asalkan JDK-nya sesuai. Penjelasan nomor 2. Pertama-tama kita membuat sebuah package bernama data mahasiswa. Package ini seperti folder khusus di Java yang digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas agar lebih rapi dan terstruktur. Di dalam package tersebut, kita buat satu kelas bernama mahasiswa. Kelas ini berfungsi untuk mempresentasikan data seorang mahasiswa. Kelas mahasiswa memiliki 3 atribut, yaitu NIM, nama, dan kelas. Semuanya menggunakan akses modifier public. Artinya, atribut-atribut ini bisa diakses dari luar kelas, contohnya dari file main Java. Kita juga membuat metode bernama tampilkan data di dalam kelas mahasiswa. Metode ini digunakan untuk mencetak data mahasiswa ke layar menggunakan sistem out-print-in. Selanjutnya, di file main Java, kita import kelas mahasiswa dari package data mahasiswa. Ini penting supaya kita bisa menggunakan kelas mahasiswa di file utama. Di dalam metode main, kita membuat objek dari kelas mahasiswa dengan nama MHS. Kemudian kita isi datanya langsung ke atribut objek tersebut, yaitu NIM, nama, dan kelas. Terakhir kita panggil metode tampilkan data dari objek MHS untuk mencetak semua data yang sudah diisi tadi ke layar. Penjelasan alur program nomor 3. File main Java adalah titik awal program. Saat menjalankan program, baris pertama yang dijalankan adalah fungsi main yang ada di dalam main Java. Di dalam main dibuat sebuah variabel nilai sisi dengan nilai 35 yang diambil dari 2 digit NIM terakhir saya. Kemudian dibuat objek kubus dari kelas kubus dan nilai sisi dikirimkan ke konstruktor kubus. Artinya objek kubus sekarang menyimpan informasi bahwa sisanya adalah 35 cm. Metode tampilkan volume dipanggil dari objek kubus. Disinilah 2 baris output muncul. Baris pertama ditampilkan volume mencetak panjang sisi kubus ditambah tulisan cm. Jadi hasilnya sisi kubus sama dengan 35 cm. Baris kedua memanggil metode hitung volume yang menghitung volume dengan rumus sisi kali sisi kali sisi atau 35 kali 35 kali 35 sama dengan 42,875. Lalu hasilnya volume itu digabung dengan tulisan cm kubik dan akan ditampilkan sebagai volume kubus sama dengan 42,875 cm kubik. Penjelasan alur program nomor 4. Program ini berada di dalam paket soal 4, artinya file yang disimpan di dalam folder bernama soal 4. Di dalam kelas soal 4a terdapat satu variabel statik berupa array, angkanya berisi nilai 0, 0,2, 0,1, 2,0. Karena angkanya adalah variabel statik, maka nilainya bisa langsung diakses dari metode main tanpa perlu membuat objek. Dalam metode main, kita bisa menggunakan looping for
Untuk menelusuri seluruh elemen array di dalam loop, kita gunakan switch case untuk mengecek nilai setiap elemen array. Jika nilainya 0, cetak 0, jika nilainya 1, cetak 1, jika 2, cetak 2. Jika bukan 0, 2, maka default akan mencetak X. Output program ini akan mencetak 0, 2, 0, 1, 2, 0. Penjelasan alur program soal 4B. Program ini juga berada di paket soal 4. Kita memiliki kelas universitas sebagai superclass yang memiliki metode tampilkan universitas untuk mencetak. Universitas sama dengan UHAMK. Lalu kita punya kelas biodata yang merupakan subclass dari universitas. Artinya biodata mewarisi metode dari universitas karena menggunakan keyword extends. Di kelas biodata, kita membuat metode tampilkan biodata untuk mencetak data pribadi seperti NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Dalam kelas main, kita membuat objek dari kelas biodata bernama data. Kemudian, kita panggil dua metode. Yang pertama, data tampilkan universitas memanggil metode dari superclass. Yang kedua, data tampilkan biodata memanggil metode dari subclass. Karena inheritance bekerja, satu objek data bisa akses dua metode sekaligus. Output program ini akan mencetak universitas sama dengan UHAMK, NIM 23030151135, nama Adi Syahinda Nurkusuma, alamat Jalan Delima Jaya 5, tanggal lahir 6 Juni 2005. Penjelasan alur program nomor 5. Di dalam kelas abstrak diskon, ini adalah kerangka dasar dari semua jenis diskon. Isinya variabel harga awal untuk menyimpan harga sebelum diskon. Satu metode abstrak hitung total bayar yang belum diisi. Karena diskon adalah kelas abstrak, kita tidak bisa membuat objek langsung dari sini. Kelas diskon baju turunan dari diskon. Ini adalah kelas yang mengimplementasikan cara menghitung diskon baju. Logika di dalamnya, langkah pertama hitung 40% dari harga awal. Karena diskon 60%, langkah kedua dari hasil langkah 1 ambil 90% lagi karena diskon tambah 10%, hasil akhirnya adalah total yang harus dibayar Raisa. Class main, program utama, disinilah semua akan dijalankan. Langkah-langkahnya masukkan harga baju 120.000, buat objek diskon tapi isinya nyata adalah diskon baju. Panggil hitung total bayar untuk menghitung harga setelah diskon. Gunakan number format supaya angka ditampilkan dalam format rupiah yang rapi. Tampilkan harga awal dan harga setelah diskon di layar. Output akhir program adalah harga awal sama dengan 120.000. Total yang harus dibayar Raisa adalah 43.200. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.